Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ahbabi ayuha talaba, naltaqi bikum fi hadha dars wa narju minkum أن تهتموا بهذا الدرس وأسى أن تكونوا في صحة وعافية. نواصل المقدمة الشاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وأن الإيمان يشمل عقائد القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، فمن قام بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقا الذي استحق الثواب وسلم من العقاب. ومن انتقص منها شيئا نقص من إيمانه بقدر ذلك، ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل الخير وينقص بالمعصية والشر. وأن الإيمان, dan sungguh keimanan itu, yashmalu aqaidal qulub, mencakup keyakinan hati, wa a'malaha, dan perbuatan hati, wa a'malal jawarih, juga mencakup amal anggota badan, wa aqwalal lisan, dan mencakup ucapan lisan. Faman qama biha 'ala al-wajhil akmal, barang siapa menunaikannya dengan sempurna, fahuwal mu'minu haqqan, maka dialah seorang mukmin sesungguhnya. Alladzi istahaqqa thawab, yang berhak mendapatkan pahala, wasalima minal iqab, dan selamat dari siksaan. Wa man intaqasa minha syai'an, dan barang siapa yang berkurang darinya sedikit saja, naqasa min imanihi biqadri dzalik, maka imannya pun berkurang sesuai dengan kadar kekurangannya. Walidzalika kana al-imanu yazidu bit-tha'ah wa fi'lil khair, oleh karena itu maka iman bertambah dengan ketaatan dan kebaikan. Wa yanqusu bil ma'siyati wasyarr, dan berkurang dengan kemaksiatan juga keburukan. Ayuhat tulabah al-kiram, al-musannif huna yubayyin lana mahiyatal iman, wa kadzalika yubayyinu lana al-qawaid allati tata'allaq bil iman. Falidzalika ana sa'adhkuru thalatha fawaid min hadha an-nas. Al-faidatul ula, faidah yang pertama,
berkaitan dengan ta'riful iman atau definisi iman. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rabi' ibnu Sulaiman bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, al-iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqusu. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Iman itu bertambah dan berkurang. Di sini Imam Syafi'i mengatakan iman itu ucapan dan perbuatan. Baik, kita perhatikan. Iman itu perkataan dan perbuatan. Pertama, perkataan. Perkataan itu meliputi perkataan hati dan perkataan lisan. Adapun yang dimaksud dengan perkataan hati adalah keyakinan. Yang oleh penulis dikatakan aqaidul qulub. Keyakinan-keyakinan hati. Nah, keyakinan hati itu sama dengan perkataan hati. Kemudian perkataan tadi meliputi perkataan hati dan perkataan lisan. Adapun perkataan lisan maksudnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Di sini penulis atau Syekh As-Sa'di mengatakan wa aqwalul lisan, dan ucapan lisan, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian yang kedua mencakup perbuatan. Kembali kepada perkataan Imam Syafi'i, al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Jadi yang kedua adalah perbuatan. Perbuatan meliputi perbuatan hati, yang oleh penulis disebut di sini wa amalaha, dan perbuatan-perbuatan hati. Contoh perbuatan hati apa? Contoh perbuatan hati itu adalah rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian mencakup juga perbuatan di sini perbuatan lisan, yaitu seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya. Adapun perbuatan anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Yang lebih rinci lagi adalah perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau berkata, wa min usulil firqatin najiyah anna ad-dina wal imana qaulun wa amalun, qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, wa anna al-imana yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Wa min usulil firqatin najiyah, di antara dasar yang dipegang teguh oleh al-firqatun najiyah atau ahlus sunnah, anna-dina wal iman, bahwasanya agama dan iman itu mencakup qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Rinciannya ada qaulul qalbi, ucapan hati. Ucapan hati sama dengan keyakinan. Wal lisan, ada ucapan lisan. Ucapan lisan itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian wa amalul qalbi, ada perbuatan hati. Perbuatan hati itu seperti rasa takut kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian wa amalul lisan. Amalul lisan itu mencakup tadi membaca Al-Quran, berzikir, dan seterusnya. Kemudian wa amalul jawarih, perbuatan anggota badan seperti sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa anal iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi kalau diringkas definisi iman itu yang paling ringkas adalah perkataan Imam Syafi'i tadi, al-imanu qaulun wa amalun.
Iman itu ucapan dan perbuatan. Nah, ucapan dibagi dua. Ada ucapan hati, ada ucapan anggota badan. Perbuatan dibagi tiga. Ada perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Semoga bisa difahami dengan baik. Kemudian faedah yang kedua, antara mukmin mutlakul iman dan mukmin imanul mutlak. Mukmin mutlakul iman artinya seorang mukmin yang imannya sempurna. Itulah makna perkataan penulis. Barang siapa menunaikannya dengan sempurna, maka dia adalah seorang mukmin yang sesungguhnya. Ya, perkataan penulis di sini apa? Faman qama biha ala wajhil akmal fahuwal mu'min haqqan. Nah, itu disebut dengan mutlak. Al-mu'min al-mu'min mutlakul iman, yang imannya sempurna. Ada juga istilah imanul mutlak. Imanul mutlak artinya seorang mukmin yang memiliki keimanan dalam dirinya walaupun tidak sempurna. Walaupun tidak sempurna. Yang oleh penulis dikatakan faman intaqasa minha syai'an naqasa min imanihi biqadri dzalika. Dan barang siapa yang berkurang darinya sedikit saja, maka imannya pun berkurang sesuai dengan kadar kekurangannya. Tsumma al-faidatu tsalitsah, kemudian faedah yang ketiga tentang kaidah keimanan. Kaidah keimanan. Penulis mengatakan walidzalika kanal iman yazidu bitta'ah wa fi'lil khair wa yanqusu bil ma'siyah wasyarr. Bahwa iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah di antara usul ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah iman. Berbeda dalam masalah ini kaum Asy'ariyah. Demikian pula Khawarij. Demikian pula Murji'ah. Berbeda kaidahnya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan setelah nanti kita bisa bertatap muka, kita bisa membahasnya lebih rinci lagi tentang masalah kaidah-kaidah keimanan. Ya, menurut Ahlus Sunnah, demikian pula menurut ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah, Khawarij, Murji'ah dan yang lainnya. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.